YouTube. Kali ini channel Vita Nina ingin mereview dan tutorial penggunaan robot vacuum yang lagi happening, yaitu EcoVac Osmo 920 atau dipanggil D-Bot. Ya, ini adalah robot vakum sekaligus untuk ngepel yang bisa mempermudah hidup mami dan papi, Pipa dan Mima. Jadi aku beli ini untuk mbak yang lagi pulang kampung atau yang orang-orang yang lagi malas nyari ART karena lagi musim corona. Ini adalah pilihan dan investasi yang sangat keren menurut saya gitu. Oke, langsung aja kita buka-bukaan apa aja sih yang didapat dari di dalam kotak D-Bot. Nah, ini semua yang ada di dalam kotak D-Bot ya. Ini mesin utamanya. Lalu ini adalah alat untuk taruh air sekaligus ngepel. Nanti ini akan disambungkan di mesin utama. Lalu dapat kain pel yang disposable, langsung buang. Kalau yang ini kain pelnya bisa dipakai berkali-kali. Yang ini yang disposable dapat 5. Dapat side brush atau sapu-sapu pinggir. Jadi dipakainya nanti sepasang doang, dan kita dapat cadangannya sepasang. Lalu dapat ini tempat suctionnya buat tempat nyedot debunya, filter untuk di dalam penampungannya. Di dalam juga sudah ada, ini hanya filter cadangan. Lalu dapat buku manual yang pakai segala bahasa. Yang ini manual yang pakai bahasa Indonesia dan garansi. Ini adalah lasernya ya. Ini adalah lasernya. Oh ya, D-Bot ini tingginya 93 mm. Scan dari aplikasi, kita akan scan barcode ini setelah install aplikasi EcoVac-nya ya. Lalu kita akan balik ya. Oke. Nah, ini tuh adalah kotak tempat penampungan air dan pel-pelannya ya. Jadi pel-pelannya tuh gampang banget masangnya sih, kayak velcro doang ini. Ini dicantolin. Ini langsung ketempel karena ada kayak sejenis velcro-nya gitu ya. Nah, kita pasang. Gampang banget kan? Kalau ngelepas juga gampang sih. Tinggal tekan terus tarik. Kalau mau isi air nanti tinggal buka yang ini. Tuh, buat isi air. Nah, yang ini brushnya bisa dilepas. Tuh. Jadi bersihinnya gampang. Ini rodanya. Ini tempat untuk pasang. Bentar. Oke, itu aja ya. Oke, ini tombol on dan off-nya. Ini tekan 3 detik, nanti secara otomatis D-Bot akan kembali ke dockingnya. Ini membuka. Nah, ini tuh tempat debunya, nampung debunya. Ini sudah ada isi debunya ya, karena kita sudah coba. Ini filternya tuh. Jadi kalau mau bersihin filternya, nanti ini kuasnya dicabut. Cabutnya ntar aja di depannya.
dicabut, lalu dibersihin pakai kuas. Nah, kuasnya ini juga ada dua sisi ya. Yang ini, yang satu ini untuk bersihin roda dan bulu sikat dari rambut-rambut. Yang ini untuk bersihin filternya. Ini adalah tombol on and off. Jadi nanti kalau kita mau hidupin, tarik ke garis 1. Ya. Oke, sekarang kita coba dimulai dari docking, dari rumahnya atau docking stationnya. Yuk. Oke, jadi sebelum dimulai penggunaannya, di-botnya harus di-charge dulu. Awal-awal charge-nya 4 jam gitu. Ini dockingnya. Tadi kita lupa untuk menaruh docking stationnya di meja sana. Oke, nggak apa-apa. Sekarang kita charge dulu. Jadi caranya untuk nge-charge adalah kita nyalain dulu di botnya di sini nih, dari 0 ke 1 ya. Tuh. Lalu ceknya 3 detik. Pencet ini 3 detik. 1, 2, 3. Mapping plate has been installed. I'm returning to the charging dock. I'm starting to charge. Oke, jadi apa yang terjadi kalau seandainya kita lupa menggeser tombol on and off-nya ya? Ya, kita matiin. Please power me on before charging. Oke, jadi dia memunculkan. Please power me on before charging. Please power me on before charging. Oke, jadi kalau kita lupa menggeser tombol tadi, maka dia si D-bot akan ngingetin juga. Kan kayak tadi. Please power me on before charging. Oke deh. Sekarang kita tunggu si D-bot ini untuk charge dulu. Oke, jadi sekarang kita mau mulai sedot debu dan ngepelnya. Sebelumnya isi airnya dulu. Oke, jadi ini udah keisi. Mari kita pasangkan. Mapping plate has been installed. Oke, jadi kabel dari charging docknya ini harus yang rapi ya. Tujuannya supaya jangan sampai di botnya melilit kabelnya gitu. Jadi boleh ditahan pakai penjepit kabel kayak gini, atau diikat dengan karet atau apalah, terserah kalian ya. Buat kalian yang sudah terbiasa menggunakan aplikasi Alexa, kalian juga bisa menyuruh Mbok D-bot dengan perintah suara kalian loh. Caranya, buka aplikasi Alexa, lalu kalian cari skill. Cari skill dengan nama Ecofax D-bot. Lalu kalian enable dan kalian link account kalian ke aplikasi Alexa. Setelah selesai, sudah, kalian langsung saja disuruh. Kita contoh ya. Alexa, ask the bot to start cleaning. I am relocating. Please wait. Okay.
Okay, Yeah. now your D-bot is cleaning. Kalian juga bisa perintahkan D-bot untuk return to charging dock. Kita coba ya. Alexa, return to charging dock. Okay, now your D-bot is charging. Jadi ini kita sudah menginstal aplikasi Ecofax Home. Lalu kita daftarkan di botnya dan kita mulai. Oke, kita coba ya. Nah, di sini sudah ada peta setengah jadi dari kamarku. Jadi, peta ini akan terbentuk apabila si D-bot sudah mulai menyelesaikan tugas bersih-bersihnya, memutari seluruh ruangan kamar. Ya, ini bagian ini tadi nggak ada ya. Nah, karena dia sudah bersihin yang sebelah sini, ini muncul nih bagian sini. Nah, ini dia lagi scan area lain. Scan area rumah yang lain ya. Kayak gini nih, kalau si D-bot melewati tangga. Nih, dia nggak jatuh kan? Dan ini kalau si D-bot lewat karpet. Nah, kalau ada kabel, tolong dirapikan dulu agar tidak mengganggu kinerja D-bot. Mari kita rename nama robot kita. Oke. Di namanya Mbok D-bot. Jadi tadi aku mengembalikan si D-bot ini langsung ke charging dock-nya secara manual kan. Nah, ternyata kalau mau save area, jadi ada peta yang bisa di-save kan di dalam aplikasi ini, itu tidak boleh dihentikan secara manual. Nih. Tuh. Jadi D-bot ini nggak boleh dihentikan atau dikembalikan ke charging dock-nya secara manual ataupun secara diangkat gitu. Jadi dia harus kembali ke charging dock itu sendiri agar dia bisa menyimpan peta ya. Jadi setelah seharian aku pakai D-bot pun peta ini tidak tersimpan nih di sini. Oke, jadi besok kita ulang. Oke, jadi karena kemarin itu tidak berhasil buat peta, ya. Jadi aku paginya ngulang nih. Nah, agar peta berhasil di-generate atau tersimpan, caranya adalah membiarkan si Mbok D-bot ini untuk memulai dari awal dari charging dock
hingga ia berhenti lagi di charging dock tersebut. Maka peta akan terbentuk. Nah, ini contohnya. Aku coba di satu kamar dulu ya untuk buat petanya. Karena kalau satu rumah lama banget nih. Oke, ini dia sudah selesai mengerjakan tugasnya. Dia mengerjakan dari awal, mulainya di charging dock, lalu berhenti sendiri di charging dock tanpa ada campur tangan aku ya. Nah, gini jadinya nih. Kan dia sudah selesai sendiri, dia di area tersimpan kan. Kalau kita tadi cut kerjaan dia, maka ini nggak akan tersimpan nih peta ini. Nah, ini contohnya. Nah, ini untuk menyimpan peta yang lebih dari satu ya. Misalnya ini kamu punya rumahnya ada 2 lantai, maka ini akan tersimpan di sebagai lantai pertama gitu misalnya ya. Nah, yang ini map yang tadi, lalu ini new map. Jadi kalau mau buat new map ya tentu saja dibawa ke mbok dibotnya dibawa ke lantai berikutnya dan dibiarkan memulai dan mengakhiri sendiri di charging dock. Oke. Nah, ini apabila peta sudah terbentuk, maka di setiap ruangan akan ada namanya. Ada A, B, C, D. Tapi karena aku punya baru satu ruangan doang, jadi hanya ada A. Nah, ini fungsinya kita bisa ngatur nih. Nih, A bisa dibersihkan 2 kali. Start. Oke. Kalau custom itu nih dibersihkan 2 kali. Nah, twice. Tuh. Ini bisa diatur ya. Lalu di play. Cek play. Di aplikasi Dibot, ini ada yang namanya virtual boundary dan no move zone. Artinya kita bisa mengatur satu daerah yang tidak boleh dilalui oleh si Dibot ini dengan cara begini. Misalnya no move zone ya, berarti daerah ini tidak boleh dipel. Tuh. Oke. Atau virtual boundary. Misalnya tidak boleh melalui daerah sini. Tuh. Kalau sudah selesai, dicentang. Oke. Dan bisa juga dalam bentuk area. Tidak boleh ke sini. Tuh. Centang. Nah, jadi play, maka si Dibot tidak akan ke garis ini dan area ini. Yang ini yang tanda kuning ini yang no move zone, yang ini virtual boundary. Oke, sekian video dari Nima. Mohon bantuannya untuk like, subscribe, dan komen apabila ada kritik dan saran. Dan jangan lupa di-share. Oke, sekarang Nima mau ngurus anak dulu. Bye-bye.